menghubungkan hardware, API, dan online service dengan cara yang baru dan menarik gitu. Teman-teman yang mau belajar sambil praktek, nanti kan kita ada case. Nah, teman-teman yang mau nyoba juga itu bisa install Node.js-nya yang tadi linknya udah saya share, di-download terus diinstal. Buat editornya apa aja sebenarnya Notepad biasa pun bisa. Cuman karena nggak ada line numbernya jadinya kurang enak aja buat dipakai buat ngoding gitu. Nah, saya mulai dulu dari instalasi Node-RED-nya ya. Buat teman-teman langsung buka aja CMD-nya. Terus apakah instalasi Node.js-nya udah berhasil? Di npm minv aja buat cek versi dari npm. npm ini sendiri adalah Node.js package modulnya, Node.js package manager. Sorry. Buat ngecek versinya di minv. Kalau misalkan teman-teman udah berhasil installnya, itu nanti kelihatan versi dari Node npm-nya. Nah, di sini saya pakai versi 6.14.4. Yang lain ada yang kesulitan buat instalasi Node.js-nya gak ya? Kalau ada yang kesulitan, langsung kita bantu di sini aja. Gimana? Aman. Udah ya? Ya, saya anggap teman-teman udah pada yang mau sambil praktek nanti teman-teman udah saya anggap udah install Node.js-nya. Nah, buat install Node-RED-nya itu bisa pakai npm install Node-RED min g. Nah, di sini kita install Node-RED dari servernya si npm. Terus pakai parameter min g ini untuk global. Jadi semua user di PC kita bisa pakai Node-RED-nya. Ini saya mulai downloadnya. Buat sintaksnya npm install Node-RED min g, saya tulis di ini ya, di grup yang kita buat, yang saya buat nih. Nah, ditunggu aja sampai prosesnya selesai. Ini buat teman-teman di sini yang bukan dari programmer sebelumnya, ada gak ya? Berarti programmer semua nih. Ada yang masih pemula ya? Tapi paling enggak ngerti lah dasar-dasar HTML gitu ya. JavaScript sama jQuery ngerti gak ya? API-nya kita akses lewat jQuery dari HTML-nya. Nih, instalasinya udah selesai belum ya? Nah, kalau udah install Node-RED-nya berhasil, langsung aja dijalanin Node-RED-nya. Itu script-nya, panggil aja Node-RED-nya node min red. Nggak usah pakai parameter apa-apa, nanti kalau instalasi Node-RED-nya berhasil, itu berarti bisa di running secara normal gitu. Kalau yang instalasinya ada yang masih belum berhasil, nanti kita bantu buat solve ininya problemnya. Nah itu Mas Adam bantu itu ya.
ini kasih tahu arahan cara jalanin node-nya itu. Di kolom chatnya bisa dicek. Nah, kalau udah berhasil running server node-nya, ini bisa dilihat server now running at IP localhost kita 127.0.0.1 ini di port 1880. Nah, teman-teman copy aja line URL-nya, terus bisa dibuka di browser teman-teman. Nah, tampilan awalnya kayak gini buat Node-RED itu ya. Jadi di kiri itu ada palet. Nah, palet ini kalau di pelukis itu tempat naruh cat yang bakal dipakai buat ngelukis. Kalau di kita ini isinya adalah not-not yang bakal kita gunain buat nanti kita bikin suatu aplikasi. Ini balik lagi ke pengertian Node-RED sendiri. Pengertiannya kan programming tool for wiring together hardware. Jadi buat menggabungkan hardware device, API, dan online service. Jadi kebanyakan di sini fungsi-fungsinya adalah fungsi buat back-end service ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa bikin front-end di Node-RED-nya. Cuman nggak akan saya bahas kali ini. Yang pasti dia bisa mengintegrasikan 3 hal tersebut. Jadi hardware, API, dan online service. Nah, online service itu banyak. Jadi ada HTTP request, ya ada API, ada WebSocket, MQTT. Nah, itu teman-teman udah bisa pakai di Node-RED-nya. Tinggal download aja, tinggal manage palet-palet yang ada di sini nih. Tinggal gunain palet-palet yang ada di sini. Kalau misalkan paletnya belum ada, teman-teman nanti bisa cari secara online. Langsung skip aja. Terus yang kedua adalah ini workspace kita ya. Ini tempat kerja kita. Nah, di sini teman-teman bakal bikin codingannya teman-teman. Jadi kan Node-RED itu alat buat pemrograman ya. Ini kayak berarti kalau disetarakan ini kayak editor Visual Studio, Notepad++ kayak gitu. Jadi editor. Cuman caranya baru. Baru itu bisa kita lihat kalau ini tuh bisa drag and drop node-nya, terus untuk codingannya sendiri itu di dalamnya node ini kita butuhin buat membuat sebuah flow. Nah, di mana flow yang kita buat itu adalah untuk memproses data-data yang keluar masuk ya. Data masuk, terus data diproses dan data yang keluar. Oh, sorry. Nah, saat kumpulan node yang kita sambungin dengan garis ini, wiring, itu jadilah sebuah flow. Node-node ini kayak muara, kalau kita ibaratin, di sini berkumpulnya data. Jadi data masuk, data diproses, data keluar itu ada di node-node yang bakal kita pakai sini, yang ada di palet ini.